Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih semangat semuanya? Tentu harus semangat. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Apakah kalian masih ingat pembelajaran yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Ya, benar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibu bahas, apakah di antara kalian ada yang tahu mengenai pengertian iman kepada Rasul itu? Ya, mungkin ada yang sudah tahu dan ada pula yang masih penasaran mengenai pengertian iman kepada Rasul tersebut. Baik, langsung saja Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Ada perbedaan ya antara Nabi dengan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Nah, sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang keempat yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, perintah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi mengenai sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Pada pertemuan kali ini, Ibu hanya akan menjelaskan mengenai sifat wajibnya saja terlebih dahulu. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Nah, sifat wajib ini ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat as-sidik. As-sidik artinya benar. Nah, maksudnya Rasul itu selalu benar. Dalam salah satu contohnya yaitu apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat.
maka harus dijauhi. Peristiwa ini diabadikan pada Quran Surat Maryam ayat 41. Selanjutnya sifat yang kedua yang dimiliki Rasul adalah al-amanah. Al-amanah artinya dapat dipercaya. Contohnya, di saat kaum Nabi Nuh alaihi salam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan bahwa Nuh alaihi salam adalah orang yang terpercaya atau amanah. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 106 sampai 107. Jadi tidak mungkin seorang Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Sifat yang ketiga yaitu at-tabligh. At-tabligh artinya selalu menyampaikan. Maksudnya Rasul itu selalu menyampaikan wahyu. Nah, tidak ada satupun ayat yang disembunyikan ataupun tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nah, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Nah, penjelasan ini berkaitan dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Nah, yang keempat adalah sifat al-fatonah. Al-fatonah artinya cerdas. Ya, maksudnya Rasul itu memiliki kecerdasan yang tinggi dan sangat luar biasa. Contohnya yaitu ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Lalu Rasulullah SAW menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh luar biasa cerdasnya Rasulullah SAW. Nah, jadi mustahil jika seorang Rasul itu mempunyai sifat bodoh. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, jika ada yang mau bertanya, bisa langsung ditanyakan saja. Atau bisa juga lewat chat pribadi ya. Untuk kesimpulan materi pada kali ini yaitu iman kepada Rasul artinya kita meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang melekat pada dirinya, yakni sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib yang dimiliki Rasul ada 4, yaitu yang pertama sifat as-sidik yang artinya benar. Nah, yang kedua adalah sifat al-amanah yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga sifat at-tabligh artinya menyampaikan. Yang keempat adalah sifat al-fatonah yang artinya cerdas. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu kepada kalian. Tugasnya yaitu sebutkan masing-masing satu contoh sifat as-sidik, amanah,
tabligh, dan fatonah dalam kehidupan sehari-hari kalian sebagai siswa. Nah, mungkin sampai di sini materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dimengerti, dipahami, dan bisa diterapkan ataupun diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang sifat mustahil dan sifat zaiz Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita bacakan juga kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.